Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang saya cintai dan saya banggakan, semoga kita selalu diberi kesehatan, kenikmatan, ya, tanpa kurang suatu apapun, dan kita selalu dilindungi dari siksa dunia, siksa akhirat, ya, serta kita dilindungi dari kejahatan jin, setan, iblis, juga manusia. Allahumma amin. Oke, untuk selanjutnya kita akan langsung menuju ke pemeriksaan komponen sistem penerangan sepeda motor. Ya, sebelum adik-adik memeriksa komponen, nah ini komponen harus dilepas dulu dari sepeda motor, ya, agar tidak terjadi aliran arus listrik. Kadang lupa kontak on, switch on, ya, arus mengalir. Nah, tolong pada saat kita memeriksa komponen, alangkah baiknya komponen dilepas terlebih dahulu. Karena dilepas berarti sudah tidak ada arus listriknya. Kalau sudah tidak ada arus listriknya, berarti adik-adik meriksanya satu secara visual, pandangan mata, ya. Terus yang kedua, secara manual kita cek, periksa dengan tangan apakah kocak atau tidak, ya. Terus yang selanjutnya kita periksa dengan menggunakan alat ukur, yaitu dengan menggunakan multi tester. Nah, caranya bagaimana? Nah, sebelum kita melakukan pemeriksaan, adik-adik harus periksa dulu. Adik-adik mau meriksa misalnya lampu. Apakah lampu ini putus atau tidak? Adik-adik harus tahu ini. Set. Nah, ini kan tidak ada arus listriknya, berarti adik-adik harus menggunakan yaitu multitester, di mana range selector dihadapkan ke posisi ohm kali 1. Kita lihat ini, range selector ke ohm kali 1. Nah ini ya mas ya. Oke, nah kalau sudah ini dihadapkan ke range selector dihadapkan ke ohm kali 1, adik-adik jangan lupa kita cek dulu multitesternya baik atau tidak. Caranya bagaimana? Sudah dihadapkan, positif dan negatif dihubungkan atau namanya kalibrasi. Kalau ini dengan positif dengan negatif dihubungkan, jarum bergerak, berarti ini sudah siap untuk dipakai untuk mengecek, ya mas ya, untuk memeriksa. Kita coba lampu. Adik-adik mau meriksa lampu, apakah lampu ini masih baik atau tidak? Cek secara manual dulu. Ini coba diputar, ini dengan ini. Kalau kocak, wah itu udah nggak baik, bahaya, panas nanti, ya. Terus yang kedua, kadang orang periksa lampu cuma di sini, putus atau tidak. Padahal ini bisa menipu, ya. Kadang putusnya di sini. Nah, putusnya di sini. Kelihatan enggak? Nah, enggak kelihatan, ya. Nah, ini sakitnya di sini kadang. Lah ini kalau putusnya di sini nggak kelihatan, nggak tampak, ya. Kadang loh, ini nggak putus kok, nggak nyala. Dicek dari sini ada arus, kok tetap nggak nyala. Yang ke masa berhubungan, kok nggak tetap nggak nyala. Oh, berarti cek pakai menggunakan multi tester. Caranya bagaimana? Nah ini, kalau sudah, ya positif, nah kita hubungkan ke sini kabel positif warna merah ini. Dak, negatif ke sini, jarum bergerak ini seperti ini. Nah, kalau jarum bergerak berarti ini masih bagus, asal tidak kocak. Begitu. Terus dicek, periksa, ya, apakah ini kotor tidak. Kalau kotor diamplas, ya, terdapat karatan atau korosi, ya, bahasa Jermannya apa nieng gitu ya mas ya. Oke, kita lanjut. Itu cara pemeriksaan lampu menggunakan multitester. Yang selanjutnya yaitu pemeriksaan relay. Kalau pada sepeda motor ada yang menggunakan relay, kadang klakson, kadang lampu biar lebih terang, klakson biar lebih keras, ya. Kita mau memeriksa relay. Kalau kita tidak tahu relay itu bagaimana, dalamnya kayak apa, ya, paling enggak kita tahu cara kerjanya. Kita tahu konstruksi relay. Di sini pada relay kalau kita lihat 85 dengan 86 ini berhubungan. Ya, ada 4 terminal ini. Kita lihat. Tuh 2 3 4. Ini tuh 2 3 4. Ada yang 5 terminal, ada yang 3 terminal. Ya, kalau kita tahu lah gampang. Nah, 85 dengan 86 kita lihat berhubungan.
8530 tidak. 8587 tidak berhubungan. Yang berhubungan hanya 85 dengan 86. Jadi dari 4 ini yang berhubungan cuma 85 86. Kalau tidak ada yang berhubungan berarti relay ini rusak. Bisa dimengerti? Kalau berhubungan 85 86. 85 yang mana, 86 yang mana? Di sini kadang ada keterangannya. Ya, 85, 86, 87, 30. Kalau enggak ada ya yang jelas ada yang berhubungan. Kalau enggak berhubungan berarti relay itu rusak. Ya, kalau yang berhubungan mesti 85, kalau enggak 86. Begitu ya Mas ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang bagaimana kalau sudah tahu 85 kemana? Nah, kita lihat apakah ini kontrol positif atau kontrol negatif. Nah, ini berarti kontrolnya kontrol negatif harusnya ini. Mohon maaf. Nah, kontrol negatif dalam arti arus positif, arus negatif yang diatur putus atau tidak. Ya, kita lihat. Nah, oke. Di sini 85 kita hubungkan kemana? Ini kontrol negatif. Kalau kontrol negatif ini langsung ke fuse, ke sumber arus listrik. Entah itu melalui kunci kontak, baru positif baterai. Terus 86-nya kemana? Nah, ini kan positif, dari sini arus positif. Set. Ini negatif. Negatif itu ke massa. Nah, ini kebetulan diputus oleh switch. Nah, masanya 86-nya ke switch. Switch baru ke massa. Berarti switchnya berhubungan satu ke sumber arus, satu ke massa. Nah, 30 kemana? Ke sumber arus listrik, yaitu positif baterai. Diambil dari sini boleh nggak? Boleh saja. Ya, berarti ini dihubungkan, tidak masalah. Toh sama saja dari positif baterai. Terus 87-nya kemana? Load atau beban atau massa. Kalau beban duduk. Load itu beban itu yang membutuhkan arus listrik, contoh lampu. Nanti lampu dari baru ke massa. Klakson ya, 87 ke klakson. Nanti satunya klakson ke massa. Itu maksudnya. Oke. Terus sekarang kontrol load switch. Wah, ini yang negatif semua ya. Oke, yang positif nanti menyusul ya Mas ya. Kontrol positif berarti switchnya di sini Mas. Maaf, switchnya di sini ya. Itu kontrol positif. Switchnya di sini. Ini kontrol negatif ya. Switchnya di sini. Nah, ini sama aja. Oke. Nah, ini berarti langsung ke massa. 86 langsung massa. Kalau kontrol positif switchnya di sini. Switch terus fuse kunci kontak baterai. Oke, tolong nanti saya minta tolong nanti dihayati, dihafalkan, dimengerti dulu baru hafal ya. Terus nanti untuk mengerjakan soal silahkan. Yang selanjutnya pemeriksaan flasher. Kalau kita lihat flasher ada yang 3 terminal, ada yang 2 terminal. Yang 2 terminal adalah terminal B dan L. Kalau kita lihat di sini ada platina ini. Ini adalah tempat dudukan platina, di mana tempat dudukan platina ini terbuat dari plat yang sangat tipis, plat baja yang sangat tipis, yang dinamakan plat bimetal, ya. Di mana di sini terdapat filamen kayak gosokan. Jadi apabila nanti ada arus yang mengalir ke sini, ya, di sini ada platina, ini panas terjadi perubahan bentuk ini, memuai. Cara itunya coba lihat, ini ngecucung kayak gini, ngecucung, maka ini buka ya, terlepas, putus, harus tidak mengalir, lampu mati ya. Nah, ini cara memeriksanya. B dan L harus berhubungan, jarum bergerak atau menunjukkan kontinuitas ya. Bisa dimengerti. Nah, nanti kalau 3 terminal ya, E-nya satunya E ya. B-nya ini nanti positif baterai ya, L-nya nanti ke switch ya, atau switch lampu ya Mas ya, untuk lampu belok dan hazard. Terus pemeriksaan yang selanjutnya yaitu pemeriksaan pada konektor. Ini misalnya konektor ini relay ya, ini tidak boleh kendor atau tidak boleh istilahnya renggang seperti ini ya.
Caranya bagaimana? Ini kita masukkan, tekan yang kencang, plus hingga masuk sana penuh, ya, hingga mentok. Nah, kalau udah mentok kan kencang. Nah, itu. Nih, ini pemeriksaan pada sistem komponen kelistrikan. Ya. Terus yang selanjutnya, setelah pemeriksaan ini, yaitu pemeriksaan switch. Ya, switch ini banyak sekali. Ada switch rem, ada switch rem depan, rem belakang, ya, ada switch starter, ya, ada switch, ya, macam-macam sekarang. Nah, contoh switch pada sistem penerangan. Kita lihat di sini, ya, ini ada yang untuk lampu pendek, ya, ceklek, ya, misalnya, ya. Terus ini lampu belok kanan kiri, ya. Terus ini apa ini, matanya nggak kelihatan, ya, kalau kurang paham ini matanya, ya. Terus nanti diperiksa, kita lihat misalnya untuk lampu pendek, klik misalnya, cek ada yang berhubungan, salah satu atau salah dua, pasti ada yang berhubungan. Kalau udah ada yang berhubungan, oh berarti baik. Ceklik yang lain, oh berarti yang lain pasti ada yang berhubungan. Nah, kalian ngekliknya apa, aktifkannya apa? Misalnya kok klik kiri, yang berhubungan, ada yang berhubungan, berarti di off kan lagi, ya. Kalau di off kan kok sudah berhubungan, mati, ya, berarti klik lagi, oh berhubungan lagi, berarti ini untuk lampu belok sebelah kiri. Caranya seperti itu, yaitu di sini. Cari, misalnya kalian klik lampu belok, klik sini, oh ini nggak ada yang berhubungan, cek sini, ya, oh ini, oh aku ada berhubungan, berarti rating, coba dimatikan dulu, ceklik, oh kok masih tetap berhubungan, berarti yang lain. Itu cara pemeriksaan sistem komponen-komponen sistem penerangan pada sepeda motor. Oke, ya, silahkan nanti untuk mengerjakan soal, ya, apa yang saya sampaikan bagaimana caranya, silahkan nanti dibuka kembali, di request diulang kembali, begitu Mas. Oke, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat walaupun cuma sedikit, ya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.